إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ayuhal hadirun, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Azza wa Jalla karuniakan untuk kita semua. Dan nikmat yang terbesar adalah dalam kesibukan-kesibukan kita, Allah masih menyayangi kita dan Allah berikan hidayah. Allah Subhanahu wa taala berikan taufik agar kita bisa hadir di hari yang istimewa ini, di hari Jumat, dalam rangka melaksanakan solat Jum'ah berjamaah. Ayuhal hadirun, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak manusia menginginkan kebahagiaan. Banyak manusia kepingin supaya hidupnya dipenuhi dengan rasa bahagia. Namun banyak manusia yang tidak tahu bagaimana menggapai dan mencapai bahagia tersebut. Bahkan banyak pula manusia yang tidak tahu hakikat daripada kebahagiaan. Ada sebagian manusia ketika didera dengan berbagai macam kesulitan-kesulitan dan ujian kehidupan, maka mereka pun menjadi stres, depresi di dalam kehidupan ini, dan mereka mengangan-angankan kebahagiaan, namun mereka tak bisa mendapatkannya. Dan mereka bingung tentang hakikat kebahagiaan itu sendiri. Akhirnya ada di antara mereka alih-alih berusaha untuk meraih bahagia, alih-alih untuk berusaha menghilangkan rasa cemasnya, rasa khawatirnya, stres dan depresinya, malah mereka mendistraksi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan mendatangkan dosa karena maksiat. Ada di antara manusia, mereka pun akhirnya menghilangkan stresnya untuk mencapai bahagia sesaat atau semu dengan cara mereka minum minuman keras, dengan cara mereka datang ke pub-pub, karaoke dalam rangka melaksanakan maksiat atau melaksanakan keburukan-keburukan. Dan mereka mendistraksi dan memanipulasi diri mereka sendiri seakan-akan mereka mendapatkan kebahagiaan, tapi sejatinya mereka dapatkan bukanlah kebahagiaan, namun itu hanyalah mendistraksi rasa mereka untuk sesaat. Kemudian setelah itu mereka semakin bertambah stres dan semakin bertambah depresi karena mereka semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal hadirun, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Agama kita, agama Islam adalah agama yang jalbul masalih, agama yang berupaya untuk mendatangkan kemaslahatan, karena agama yang berasal dari Allah Rabbul Alamin. Dan siapa yang berpegang dengan bimbingan, siapa yang berpegang dengan arahan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia bisa hidup di dunia dengan tenang, dan dari ketenangan itulah dia akan bisa mendapatkan kebahagiaan. Karena enggak mungkin seseorang bisa bahagia tanpa ketenangan, dan ketenangan itu tidak mungkin diraih kecuali dengan menggunakan cara-cara atau sebab yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal hadirun, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang menarik yang disebutkan oleh para ulama, dikatakan bahwasanya unwanus sa'adah thalatha, tanda kebahagiaan ada pada 3 hal. Maka siapa yang dia mendapati di dalam dirinya ada 3 hal ini, maka dia akan bahagia. Yang pertama adalah idza u'tiya syakara, apabila dia diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala,
Dan apabila dia diberikan berbagai macam karunia dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia bersyukur. Dengan syukurnya itulah Allah melanggengkan nikmat tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala menambah nikmat tersebut alih-alih Allah hilangkan, dan Allah jadikan nikmat tersebut sirna. Karenanya siapa yang ingin agar nikmatnya, karunia yang Allah berikan itu bertahan, langgeng, maka syukuri nikmat yang ada. Kita harus belajar mensyukuri semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Apabila kalian benar-benar bersyukur, maka aku akan menambahkan nikmat tersebut. Dan syukur tidak bisa diraih ya jamaah sekalian, kecuali kita meyakini semuanya berasal dari Allah. Karena ternyata banyak manusia, mereka tertipu, mereka menganggap bahwasanya nikmat itu dari dirinya sendiri, atau dari manusia yang lain, atau dari makhluk yang lain. Tidak. Sejatinya nikmat dan karunia itu adalah asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Tidaklah nikmat-nikmat yang engkau dapati, melainkan itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya siapa yang ingin agar dia bisa memperoleh kebahagiaan, maka belajar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jiwa-jiwa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan dijauhkan dari rasa hasad, dijauhkan dari rasa dengki, dan dijauhkan dari rasa ketika dia mendapatkan sesuatu, maka dia akan selalu merasa kurang. Obatnya adalah dengan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara yang harus dia syukuri yang paling utama adalah nikmat hidayah, karunia berupa petunjuk. Allah jadikan kita berada di atas Islam dan iman, berada di atas tauhid. Baru kemudian kita bersyukur atas nikmat yang lain, nikmat-nikmat misalnya nikmat sehat, kemudian juga nikmat keluarga, nikmat harta benda dan lain sebagainya. Itu semua adalah hal-hal yang harus kita syukuri agar nikmat tersebut terjaga, langgeng, dan Allah Subhanahu wa taala tambah nikmat tersebut. Kemudian yang kedua, dikatakan bahwasanya ya, di antara tanda kebahagiaan seseorang, idza btuliya sabara. Apabila dia ditimpa ujian, apabila dia ditimpa musibah, maka dia bersabar, dan itu adalah suatu hal yang wajib baginya. Karena kita tahu kehidupan dunia ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada di antara kita yang lepas dari ujian tersebut. Maka siapa yang menghadapi ujian dengan sabar, Allah Subhanahu wa taala akan angkat derajatnya. Allah gugurkan dosa-dosanya, dan Allah balas dengan balasan yang tidak bisa dihitung. Allah balas dengan pahala yang unlimited dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal hadirun sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah ada 4 jenis manusia ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, manusia yang paling rendah, manusia yang paling hina. Ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia murka, dia marah, dia protes. Apa salahku ya Allah, engkau berikan ujian seperti ini? Dia marah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa bahwasanya dirinya tidak berhak dan tidak layak untuk diuji dengan ujian seperti itu. Maka dia pun mendapatkan ujiannya menjadi azab bagi dirinya. Dan itu adalah azab sebelum dia mendapatkan azab yang sebenarnya, yaitu di hari akhir. Wal iyadhu billah. Kemudian golongan yang kedua adalah ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia bersabar, dan ini wajib baginya, dan Allah angkat derajatnya, Allah gugurkan dosa-dosanya. Hendaknya setiap muslim dia berupaya untuk belajar sabar, karena kesabaran diraih selain dengan cara kita melatih diri kita untuk bersabar, dan kuncinya adalah dengan kita belajar menuntut ilmu, semakin mengenali Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita bersabar dengan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tingkatan yang ketiga dari mereka yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka diberikan musibah, ketika mereka diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang mereka lakukan? Mereka ridha, karena mereka yakin bahwa di balik ujian Allah pasti mengandung kebaikan, pasti mengandung hikmah.
sehingga mereka pun ridha dengan keputusan Allah. Itulah bagian dari al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman kepada Allah, takdir Allah yang baik dan yang buruk, dan dia yakin apa yang Allah tentukan baginya, maka itu pasti mengandung kebaikan dan dia pun ridha. Dan ayuhal hadirun sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata ada yang lebih tinggi lagi, yaitu maqam kedudukan yang keempat dari mereka yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang apabila Allah menguji mereka, Allah menurunkan musibah, Allah menurunkan bencana, maka mereka tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala sanjungan dan pujian milik Allah di dalam segala sesuatunya. Maka dia tetap memuji Allah, menyanjung Allah, bersyukur kepada Allah. Maka inilah tingkatan orang-orang yang diuji yang paling tinggi. Ayuhal hadirun sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dari thalatha atau tiga tanda seseorang bisa meraih atau memperoleh kebahagiaan adalah idza aznaba istaghfara. Apabila dia berbuat maksiat, apabila dia jatuh ke dalam dosa, maka dia segera beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia segera bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ayuhal hadirun sidang Jumat yang dimuliakan Allah, siapa di antara kita yang tidak berdosa dan bermaksiat? Dan saya yakin tidak ada yang mampu ketika Anda keluar dari rumah, kemudian Anda sudah membulatkan tekad, Anda berazam, aku hari ini tidak akan bermaksiat dari pagi sampai nanti malam. Saya yakin tidak ada di antara kita yang tidak jatuh ke dalam kemaksiatan. Entah itu maksiat mata, entah itu maksiat lisan, entah itu maksiat telinga, entah itu maksiat tangan, atau yang lainnya. Karena kita semua, sebagaimana dikatakan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, kullu bani Adam khata'. Setiap anak keturunan Adam itu khata'. Khata' bukan cuma satu kali, dua kali melakukan dosa, tapi berulang-ulang kali. Itulah manusia, mereka bolak-balik melakukan dosa dan maksiat, tapi Allahu Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Siapapun yang jatuh kepada kemaksiatan, siapapun yang jatuh kepada dosa, kemudian dia beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ampuni. Dan ini mengajarkan kita, ya ayyuhal hadirun, bukan untuk meremehkan dosa, tapi agar kita tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita berkalang dengan dosa sebanyak gunung, setinggi gunung, maka apabila kita benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mohon ampun kepada Allah dengan ampunan yang sebenar-benarnya, maka Allah akan ampuni kita. Dan itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, siapa yang dia berdosa, siapa yang dia melakukan kemaksiatan, siapa yang dia melakukan suatu hal yang keliru atau salah, kemudian dia bertaubat dan dia beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ampuni. Maka dengan demikian hatinya pun menjadi tenang dan dia menjadi orang yang bahagia. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fa innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wassahbihi wa man walah, amma ba'du. Ayyuhal hadirun sidang Jumat yang dimuliakan Allah, izinkan di khutbah yang kedua di akhir ini, khatib mengingatkan dan mengambil kutipan atau quote dari seorang ulama yang masyhur yang bernama Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Beliau menulis sebuah kitab, risalah, asalnya berbahasa Persia, kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai macam bahasa, yang berjudul Kimia Us-Sa'adah. Juga diterjemahkan ke bahasa Inggris menjadi Chemistry of Happiness. Di dalam buku ini beliau menerangkan siapa yang mendambakan kebahagiaan, siapa yang mengangan-angankan as-sa'adah,
siapa yang pengen supaya hidupnya bisa bahagia, maka ada pada 4 hal kata beliau. Ada pada 4 kunci. Kunci yang pertama, seseorang tidak akan bisa mendapatkan kebahagiaan apabila dia tidak mengenali Allah Subhanahu wa taala. Itulah ma'rifatullah. Karena orang yang tidak mengenali Allah Azza wa Jalla akan bingung di dalam kehidupannya, akan confused dan disorientasi, gak tahu untuk apa aku hidup di muka bumi ini. Seakan-akan dia hidup, kemudian dia berbuat sekenak hatinya, kemudian dia mati, selesai. Tidak, kita hidup di muka bumi punya tujuan, dan tujuan itu dideterminasi dengan pengetahuan kita tentang Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mengenali Allah, maka kita akan tahu kita makhluknya, kita punya misi, kita punya tujuan, kita punya tanggung jawab hidup di muka bumi ini. Kemudian yang kedua, yakni dari chemistry of happiness yang disebutkan oleh Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah adalah ma'rifatun nafs, mengenali diri kita. Kita ini adalah hamba Allah yang lemah, yang dhaif, yang fakir. Apa yang hendak kita sombongkan? Apa yang hendak kita jadikan sarana untuk kita bisa merasa pongah, angkuh, arogan? Dan di sisi lain Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita fi ahsani taqwim, dalam bentuk rupa struktur komposisi yang paling baik. Allah berikan kita akal, Allah berikan kita hati, Allah berikan kita berbagai macam nikmat, dan Allah tinggikan, muliakan anak keturunan Adam, sehingga kita pun harus menjaga kemuliaan dan keistimewaan yang Allah berikan ini. Di antaranya kemuliaan akal yang harus kita gunakan sebagaimana mestinya. Tidak kita gunakan akal untuk menolak wahyu, dan juga tidak kita gunakan akal untuk merendahkan kita di hadapan makhluk-makhluk yang lainnya, sehingga kita lebih hina, lebih rendah daripada hewan. Dan yang menarik adalah dikatakan man arafa rabbahu arafa nafsahu. Siapa yang semakin mengenal Allah Rabbnya, maka dia akan semakin mengenali dirinya. Kunci mengenali diri diawali dari mengenali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ayyuhal hadirun, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah ma'rifatud dunya, mengenali dunia. Siapa yang ingin bahagia, hendaknya dia mengenali dunia yang dia sedang berada di atasnya. Dunia ini adalah tempat berlalu. Dunia ini bukanlah tempat kita akan tinggal untuk selamanya. Saat ini kita ibarat seperti seonggok daging yang kelak kita pun akan dimakan ulat. Yang kita tinggalkan adalah asar, yaitu berupa iman dan amal soleh kita, dari ilmu yang bermanfaat, dari sedekah jariah, dan anak-anak yang kita didik sehingga Allah jadikan anak-anak yang soleh. Dan dunia tidak akan kita bawa mati, ya ayyuhal hadirun. Tapi disinilah hal yang paling penting, yaitu negeri kita beramal, yang mana dengan amal inilah yang akan menentukan akhir kita berikutnya. Kemudian yang terakhir, ayyuhal hadirun, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah ma'rifatul akhirah. Kita mengenali akhirat, bahwasanya tujuan kehidupan kita bukan di dunia ini, karena kampung halaman kita, destinasi final kita adalah akhirat. Dan di akhirat itulah Allah menyediakan 2 tempat, surga dan neraka. Uiddat lil kafirin, untuk neraka. Neraka Allah ciptakan, Allah sediakan bagi orang-orang yang durhaka, yang menentang, yang kafir. Sementara bagi orang-orang bertakwa, orang-orang yang beriman, Allah sediakan surga, dan disitulah Allah akan memberikan kebahagiaan yang abadi, yang selama-lamanya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua hamba-hambanya yang berbahagia di dunia, sabar di dalam melalui kehidupan-kehidupan yang ada di dunia, dan Allah jadikan kita termasuk ahlul jannah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal syukru kulluh wa ilaika yurja'ul amru kulluh ظاهره وباطنه. اللهم اجعلنا من عبادك الشاكرين، اللهم اجعلنا من عبادك الصابرين المستغفرين التائبين الخاشئين المخلصين. اللهم ارزقنا قلوبا خاشعة وألسنة ذاكرة وأبدانا على طاعتك صبورة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارزقنا
شكرا لنعمك ودوام طاعتك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا لك من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين وإذا أذنب من المستغفرين التائبين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في غزة. اللهم انصر إخواننا المسلمين في السودان. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. قيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله.